Sound of Bro. Saya Jebo. Saya Sion. The story never been told. Direkam, udah direkam. Oke, langsung saja ya, deh. Lah. Weh, pasti. Coba ya bisa. Kumanya Ini kayak tiga tadi, ya. Sound of Bro gitu kayaknya. The story never been. Kumanya. The story never been told. Tak terasa nih. Iya. Setahun puasa nggak buka-buka. Setahun puasa kan tidur. Oke, nya. Sauroge ya. Sauroge ya. Mulai pasti salamannya nih. Sound of Bro, the story never been told kayaknya. Ya, siap. Hah? Kan itu mau saya di. Banyak mukanya. Sound of Bro, bertemu lagi. Balik lagi di episode kali ini. Tunggu aduh. Oke, bawa. Oh iya. Studio deui. Lumayan jadi ente tuh aku tadi kan kayak orang tinggal nembak gitu. Sound of Bro. Kan kami sebagai toser. Oh. Dia toser kami cuma. Saya Sebagai orang. Saya sebagai bola voli. Oke, bertemu lagi di Sound of Bro episode berapanya? 8, episode 8. Wih, episode 8 ya. Nggak kerasa lemes ay. Asli Itu subuh-subuh atau syuting lagi. Besok kan nih. Nanti bentar lagi apa? Iya, Salat Id. Salat Id 3 hari lagi. Lihat tuh, dandanannya juga udah RW. Di Palura. Pak mereka awalnya tuh mereka kanu hajatan. Itu ada di dandanan kiranya. Ya saya mah sebagai ini mah oke lah, gas lah. Sebagai tukang hajat tuh Di hajatan. hajatan. Dan kali ini juga kita syuting sahur ya. Berapa kali studio, kita di studio terus. Udah lama pisan tuh. Udah lama pisan ya. Harus keluar. Harus keluar lah nanti mungkin setelah episode ini. Palaur kayak itu ke saya ya. Palaur aya back Arsenal bahwa Rai Palaur. Parlor. Asli. Jadi kudu keluar sih. Kudu keluar ya. ada fresh lah ya. Fresh. Ini soalnya syuting juga subuh. Ya jadi ada lah pakai kacamata juga karena mata biar. Coba kata yang di rumah teh. Tunduk. Enggak, seger atuh. Seger. Fit kita. Fit but it's alright. Kita biasa baca dulu inilah atensi dari teman-teman. Bentar lagi teh ini. Apa? Kan ini Ramadan gitu. Iya. Bentar lagi kan langsung Lebaran. Idul Adha. Idul Fitri. Idul Adha makan. Itu apa? Bener, Iya. Ayo pakai segala naik langsung gancang. Idul Adha. Kelewatan Idul Fitri oke aja. Nah, itu tarang hitung tanggal. Nah, kira syuting subuh-subuh. Nah, jadi suka lupanya. Jadi kalau syuting subuh-subuh jadi begini, ada translate deh. Ada dari Kentop Bastard. Bahas geng Bad Blue Boys dong, atau culture supporter Eropa Timur, Turki, dan Asia Timur seperti Maroko. Dan yang lebih menarik sih, culture supporter di Belanda. Oke. Bad Boys. Blue yang dari Dinamo Zagreb, Dinamo mereka juga kan maksudnya terlibat dalam perang Balkan. Ya, yang sama si dari Serbianya teh si Red Star Belgrade yang pernah kita bahas juga di Weekend Vibe-nya si Prung. Coba nanti kita juga coba bahas ya. Standar masalah kehormatan. Nah, itu politik negara lah itu. Negara dan kehormatan. Dan supporter tuh jadi tentara. Iya. Oh, ya, yang jadi kekurangan amunisi pasukan jadi jadi wamil. Jadi mau pistol pakai bawa bedil gitu kan. Bendera garis teh bendera penjuru. Iya, karena tas keluarkan bendera. Jadi John Lennon bawa pistol. Kalau rapis. John Lennon itu ya. Oke, dari yang kedua dari Son of Ed. Bahas pergerakan IDL dan Tommy Robinson di Inggris dong, bro. Terame naon. Si IDL mah ya. Ngapain bahasa gitu? Ngebahas itu karena itu si Tommy Robinson sendiri sudah pernah bisa kalian lihat di Sirius kan di webzine. Ngomong juga bahas ini permen Robinson. Hidung. Hitungan dia. Robinson itu kalau enggak teh swalayan ada ya kan Ramayana, Robinson dulu ya zaman Eca. Saya mah muda. Saya juga dikasih tahu Jebo. Oke, lanjut. Oke, nanti kamu bisa nonton bisa lihat di webzine-nya Riaskan itu juga ada tentang Riaskan dari Leicester yang dia apa ya? Asian Casual. Yang
notog teh bahasa Indonesianya apa ya? Yang menghampiri Tommy Robinson ketika tidak jadi pemberani demonstrasi. ya. Notog. Notog tidak pemberani, notog. Itu jadi mendatangi Tommy Robinson yang sedang menyuarakan ideal itu. Aman, tapi itu adalah bisa kalian di googling si Riaskan juga ada, atau di webzine-nya Prung juga ada itu. Ya. Terus ada dari Muhammad Abdillah. Jadi kalau misalnya ada koneksi antara supporter Sang Pauli sama supporter Celtic, apakah sama juga dari kaum minoritas yang tertindas? Dan kalau nggak salah juga supporter Celtic itu menyuarakan minoritas kan ya. Terus yang pertama mencampur sepak bola kan dengan politik, ideologi apakah ideologi Sang Pauli atau ada tim sebelumnya sebelum Sang Pauli? Kalau politik masuk sepak bola mah udah dari dulu juga semangat. Ya. Ya sebelum booming si Sang Pauli yang politiknya ke kiri gitu kan, yang lebih sama rasa, yang lebih ngepang, lebih DIY, yang anak-anak muda sekarang istilahnya, ada menarik nih gitu kan. Kita nggak tahu, kayaknya ada sih. Ada, tapi cuman ya yang nge-boomingnya klub itu. Itu Sang Pauli ya, mungkin itu memang. Mungkin kalau klub-klub yang kalau supporter yang arahnya kanan juga lebih banyak juga sih ya. Jadi memang jadi kalau politik mah udah banyak pisan kalau di bola. Ya, sebelum Sang Pauli juga udah pasti kultur berbudaya manusia gitu ya, pasti masuk ke politik juga, dibawa ke politik, istilah kehidupan jalanan dibawa ke stadion. Nah, emang rumahnya stadion kan. Jadi memang rumahnya harus dihindari itu kan supporter. politik kotor ya, bukan ya kan politik yang misalkan ya kita Polikarpus. Politik kotor. Jadi memang yang politik kotor itu yang kayak banyak lah di kita caleg-caleg yang akhirnya membawa nama kesebelasan daerahnya yang dia tinggali. Nah, itu mah cetek politik segitu mah. Politik benar ya. Kalau di kita kan politikannya kayak gitu. Jadi kayak gitulah. Bupati lah, wali kota atau gubernur yang ikut ngedompleng atau ikut ngedompleng ke tim kesebelasannya, politiknya politik cetek lah ya segitu. Kalau bahasa tadi apa? Dinamo Zagreb. Dinamo itu politik itu di Serbia yang sama Kroasia. Cincau. Itu cincau. Kalau kata mereka mah lihat sepak bola dibawa ke Indonesia lah ya, politik itu mah nggak ada apa-apanya. Kalau mereka mah murni politik terus dibikin gerakan juga gitu. Ya, dibikin pergerakan juga, tapi kalau misalkan sebelum Sang Pauli ada atau tidaknya dan politik juga dulu memang tidak lepas daripada sepak bola karena ya sebut perjuangan, karena kan politik secara harfiah juga ya kita punya strategi, kita menyusun strategi itu sebuah politik, mungkin politik yang kotor yang perlu kita hindarilah sebagai supporter ya. Terus tadi kedekatan Celtic dan Sang Pauli itu berdasarkan apa? Memang mereka kan kalau Celtic bukan kaum minoritas ya, tapi mereka lebih lebih mensupport orang-orang yang tertindas lah gitu. Memanusiakan manusia. Ya, memanusiakan manusia. Mungkin itu satu visi sama si Sang Pauli akhirnya mereka satu hati seperti iklan Honda. bukan supporter ya, sebenarnya sudah ada Honda satu hati. Oke, ngomong-ngomong kita udah setelan dari nggak asli ya. Ayo pagi-pagi ya. Pagi-pagi subuh gitu. Aku tuh didandanin pakai begini ya. Ini cerita semenanjung. Jadi Aeca ini sangat tidak pede. Nah sih aman lah ya. Aman lah. Aman. Ya, sip. Sebagai Palurah juru tulis Sekdes. Jadi kali ini kita akan membahas tentang supporter dari Turki ya. Banyak Turki. Juga kan itu masukan dari teman-teman, bahas dong Turki seperti apa. Memang Turki mah udah keras, paling salah satu di Eropa yang paling jahat lah, paling keras lah. Daratan Eropa ya. Hardcore lah. Jadi kalau ngelihat supporter Indonesia dan Latin, ya udah Turki gitu. Ya, Turki ya. Itu sadis. Dia emang nggak istilahnya ya. Nggak pakai logika gitu. Logika ya. Bos senjata sekalian. Ya, karena mereka terkenalnya kan sama pisau Turki. Selalu dibaluti dengan pisau. Jadi ciri khas supporter Turki itu mereka selalu membawa pisau khas Turki yang gede lah. Yang jadi, mungkin teman-teman juga pada adalah ngelihat di YouTube mungkin ya kayak
supporter B atau supporter A gitu yang si konvoi supporternya dilemparin di pinggir jalan, nah nggak jauh beda sama kayak di Indonesia. Ya sama sebenarnya kultur supporter di Turki itu. Tapi biasanya yang membentuk supporter seperti itu tuh karena memang ekonomi sosial tetap balik ke sosial, lagi ke sana. ya kan? Maksudnya banyaknya pengangguran, upah yang di bawah rata-rata lah, itu yang menimbulkan memang gairah-gairah yang ya udah aja lah saya mah di. Terus kan si Turki kan terletaknya tuh kan di antara perbatasan Arab dan ya maksudnya Timur Tengah, Timur Tengah dan Asia gitu kan. Timur Tengah, Asia, Eropa. Nggak, maksudnya Timur Tengah, Eropa. Ya. Timur Tengah, Eropa, Asia dekat. Asia, ya dekat. Dan si Turki ini mah kan Turki jeung si Rusia dekat. dekat. Turki dan Ya pokoknya perbatasan lah. ya perbatasan dan Crossroad. kebagi dua kan antara yang ikut ke Asia dan juga ke Eropa. Tapi memang si sepak bolanya itu ikut UEFA, ikut si Eropa. Harusnya mah ke Asia ya. AFC. Harusnya. Ya, AFC. Nggak akan. Cuannya nggak. Terus Ya, mainnya juga di Libas. Iya. Al-Ahli. Al-Ahli. Al-Ilmu. Al-Eldul. Sama Dani dong. Juan. Nah, jadi si Turki ini memang terbagi dua wilayah lah, tapi tetap untuk dari karakteristik orangnya juga dua gitu, dari dua dataran lah, dataran Semenanjung, dataran Eropa dan dataran Golan, dataran Eropa dan dataran Asia. Jadi memang akhirnya kenapa mereka itu, tapi Asia Arab, Arab, Timur Tengah lah ya. Timur Tengah ya, memang lihat aja orang-orang Turki memang dari wajah juga agak ada yang ke Asia lah ya, maksudnya Timur Tengah, Asia Timur, Asia Timur kan, Asia Timur kan, maksudnya Timur Tengah. Gitu ya, kan. mukanya muka Arab gitu kan. Nah, jadi Turki ini memang apalagi Istanbul. Arab lah istilahnya, Turki kan Arab gitu. Ya, Arab. Turki negara sekuler gitu ya, kan. Negara sekuler. Bisa ya, betul. Katakan tuh. Nah, si ini itu kita akan ngebahas tentang adanya di Istanbul, lebih ke klub yang di Istanbulnya, Istanbul ini sebenarnya ada 13 klub di satu kota Istanbul ini. Nah, ada salah satunya akan kita bahas. Istanbul itu ibu kota kan? Ibu kota. Kita akan menyoroti tentang tiga tapi kita bahas dua. Galatasaray 3 lah. Tiga. Banyak. Yang lain nggak diwaro nggak? Iya, nggak cuman ya pemanis Istanbul. Nah, itu antaranya Galatasaray, Fenerbahce sama Besiktas. Nah, ini satu kota ini, kalau satu kota ibu kota lah, satu yang, tapi si Besiktas ini yang jarang disebut rival. Betul. Jadi hanya Galatasaray dan Fenerbahce, padahal Galatasaray itu karena apa? Masih kesukuan. Maksudnya kalau saya lihat sih kalau di Turki tuh suku. Ada ini etnis kesukuan. Ada Kurdi. Ya, ada suku-suku gitu. Jadi mungkin kayak si Fenerbahce tuh dari suku apa gitu kan. Dari si Galatasaray apa. Biasanya sih itu yang memicu gitu. Padahal kan mereka tuh berdua ini adalah tim yang awalnya baik-baik saja. Dan mereka juga terbentuk oleh kaum borjuis lah, si Galatasaray dari orang kaya bernama Ali Sem Y gitu. Ali Semsur dan si Fenerbahce sendiri juga sama dari kaum borjuis. Nah, sementara si Besiktas ini dari kelas pekerja. Memang ini tapi dua ini tuh punya apa ya? Bukan ideologi ya, cara pandang yang berbeda. Ya, berarti ke kultur, budaya, balik lagi ke budaya Arab maksudnya. Budaya Arab kan. Ya kalau nggak saya salah, kalau nggak salah ya kayak budaya Arab gitu kan, kayak tadi apa? Fenerbahce gitu kan, lebih ke nasionalis. Dipimpinnya sama kaum borjuis raja gitu kan. Ya itu balik lagi ke kerajaan terus ya udah. Itu kan suku-suku gitu. Jadi ya kalau di Arab kan banyaknya suku ya. Iya, nah memang kesukuan gitu. Kesukuan si Galatasaray sendiri main bola juga pakai suku. Nggak pakai hati. Ya berarti salah kalau saya mencintai main bola mah pakai hati dong. Bingung bola si salah yang bener mah pakai kaki itu ya. Bola nanti di dia ada cool. Nggak lah, ini mah bercanda. Nah, intermezzo ya. Intermezzo. Jadi si Galatasaray sendiri itu punya visi yang ingin seperti Inggris.
Wah. ingin seperti Inggris apapun lah si pendirinya ini karena Galatasaray ingin seperti Inggris, terinspirasi karena Inggris itu sepak bolanya paling keren lah menurut si pemiliknya ini. Bukan supporternya. Bukan, yang dilihat tuh gaya sepak bolanya dan modern gitu. Nah, si Galatasaray modern ya. Ya, sementara si Fenerbahce sendiri dia memperjuangkan semangat nasionalis. Semangat nasionalisnya. Sebenarnya mereka nggak ada masalah awalnya si Ultraslan sama Kill for You Eyes. Banyak nama firm, istilah nama firm atau anggota nama kelompok Iya. Kill for You. Nah, kata Dadang Kotnya teh biar tambah bengis, biar tambah serem, biar tambah beringas ya. Gua bunuh lu lah kalau bahasa Indonesia mah gua bunuh lu. Kenapa bikin nama kayak gini ya udah biar tambah bengis, biar tambah serem. Biar tambah edan langsung gitu. Jadi Kill for You. Nah, jadi Galatasaray punya ultras bernama Ultraslan. Ultraslan, orang lain dengan Ultraslan, biasa gitu. Biasa Ultraslan, oke Ultraslan. Mohon mangga. Ultraslan, Ultraslan. Nggak ini mah bercanda lah. Ultraslan dan si Kill for You Fenerbahce ini awalnya mereka baik-baik saja kan dua tim ini, cuman terjadi pas tahun berapa tuh? 90 ya kalau si Kill pas for di You final itu tuh. 93 ya? 93 lah. Kalau nggak salah itu pas pertandingan final Piala Domestik Turki lah. Ya, Piala Domestik Turki. Si Galatasaray sama si Fenerbahce. Si Galatasaray sebenarnya udah juara dulu. Ya. Udah juara dulu di kejuaraan istilahnya beda kayak di kita malah mungkin kopanya baru Copa Indonesia Copa Jisamsu kan kalau di kita mah. Copa Indonesia gitu kan kayak gitu. Ya, jadi si Galatasaray mah ini dulu nggak kurang berprestasi lah, terseok-seok di UEFA. Kalau si Fenerbahce mah udah pialanya udah banyak banget pada saat itu. Si Fenerbahce. Nah, itu tuh akhirnya ketemu final. Oh, di Saku aja. Ada Saku. Iya, terbaik ya bro. Ya emang kameja kan Saku. Si Galatasaray itu bertemulah di final Copa Turki lah kita sebut. Copa del Copa del Piero. Nah, mereka ini bertemu leg awal itu dimainkan di Galatasaray dengan skor 1-0 untuk kemenangan Galatasaray diciptakan oleh si Saunders lah. Pemain Inggris juga itu pemain Inggris karena si Galatasaray memang ke Inggris-Inggrisan lah. Inspirasinya sama Inggris. Kayak Liga Inggris ya. Kayak Liga Inggris banget. Nah, leg kedua dimainkan di Stadion Fenerbahce yang awalnya Fenerbahce itu ciptakan gol dulu 1-0. Nah, udah berharap akhirnya masuk tuh perpanjangan waktu, taunya di sana ada golden goal kan dulu mah. Jadi extra time dulu mah. Jadi dulu tahun 90-an itu ada yang namanya ada yang namanya extra time, ada yang disebut golden goal ketika tim menciptakan gol dan agregat berarti pertandingan sudah dihentikan langsung. Udah beres aja itu mah. Langsung angkat piala. Itu mah langsung gol sakit hati aja bener-bener. Nah, di situ sih baru bagi-bagi bola. Langsung tadi sesama menit berekeun. Capek-capek kan ya. Capek skor ruang ganti. Mesur naon. Nah, akhirnya 1-0 dulu tuh menang si Fenerbahce. Nah, akhirnya Galatasaray menciptakan gol di extra time yang membuat golden goal yang membuat si Galatasaray menang agregat 2-1 dan pertandingan beres kan. Nah, di situ sebenarnya biasa aja gitu. Cuman si pelatihnya nih si Gerard Sosis, pemain Liverpool. Pemain Liverpool ya, mantan legenda Liverpool dan memang dia terkenal juga dengan pemain jagal Liverpool bersama Kenny Dalglish juga ya. Scotland ya. Scotland dia membentuk geng sepak bola juga gitu di Scotland juga. Memang orang ini orang yang paling ditakuti di Skotlandia. Nah, melatihlah si Galatasaray. Umur 62 tahun dia tuh punya memang agak menyimpang lah si pelatih Galatasaray ini. Mungkin kalian pernah lihat kan di YouTube atau di mana yang menancapkan bendera di tengah lapangan Galatasaray. Dia itu ketika Galatasaray menciptakan gol di stadionnya di Stadion Fenerbahce, dia lari ke supporter Galatasaray meminta bendera, dia lari menancapkanlah di tengah lapangan Fenerbahce. Dia berkata bahwa suku
stadion ini sudah kami taklukkan gitu. Padahal dia nggak ngatain, cuman dia ya mengucapkan saja. Padahal gitu. itu lebih dalamnya lagi ke supporternya gitu Ya, kan. ke supporternya. Supporternya itu kayak yang balik lagi ke zaman kerajaan tadi kan. Naik pitam lah si Fenerbahce kan. Supporter si Kill for You. Si Kill for You itu naik pitam. Wah, apa-apa. Kill for You. Kill for You. Kill for You. KLF. Nah, KLF. Apa-apaan lu? KLF Kill for You. KFY. Nah, jadi kan sakit hati lah si Kill for You tuh. Wah, apa-apaan nih pelatih. Akhirnya ya terjadilah di sana dan tapi nggak lama dipecat si sebenarnya kan si pelatih juga dia tuh gara-garanya mah pas pertandingan sebelumnya nih, pertandingan pertandingan leg awal ada supporter Fenerbahce yang ngehina gitu. Iya, menghina dia. Gitu kan. Dan sebelumnya juga si Souses ini tuh melamar ke Fenerbahce, jadi pelatih Fenerbahce, cuman disebut orang cacat sama pemilik klub. Dia ada perasaan sakit hati lah gitu kan. Terus dihina habis-habisan gitu kan. Nah, ya itu mungkin ekspresi dia. Cuman dia kayaknya mungkin masih belum tahu kayak buat ekspresi nancepin bendera di Fenerbahce, apakah dia hanya spontan ya udah gitu aja. Padahal itu lebih mendalam lagi kan, masuknya ke ranah kehormatan. Ya, ranah kehormatan, dan supporter Galatasaray menyamakan dia dengan pahlawan perang Konstantinopel, Ulubatty Hasan lah gitu. Jadi sangat dielulukan dan supporter menyayangkan kenapa pelatih ini dipecat sama jajaran klub. Tapi jajaran klub punya anggapan bahwa si Souses ini tuh nggak sportif lah, nggak gitu. Sportif, terus memicu banyak teror ya. Ya, dan dia kan. betul, dia diteror, dibunuh sama supporter Fenerbahce yang akhirnya dia ya udahlah saya cabut aja lah gitu. Ya kebayang gitu. Udah dulunya mafia gitu kan. Ya. Bola juga mafia, terus datang ke jadi pelatih dan di Turki di Turki yang bukan aroma atmosfernya Edan Eling gitu, si supporternya yang fanatiknya tuh emang fanatik yang waktu kita pernah bahas yang kemarin-kemarin. Iya. Ya udah masalah kehormatan gitu. Jadi ya udah mungkin refleks atau dia kayaknya spontanitas dia untuk saya itu kan kayak kita datang ke stadion lawan terus matahin bendera atau nempelnya istilahnya gitu lah. Seperti itulah stolen bendera betul. Klub. Atau kita di stadion lawan nih, bendera klub A nempelin seenaknya gitu. Ya gitu. Nah, di tengah gitu, di tengah lapangan yang disaksikan ya seluruh penjuru stadion. Ya, kebanyakan supporter kan pasti terhina. Home-nya si Fenerbahce pasti terhina menetapkan bendera Galatasaray. Mungkin itu kan ada aroma rivalitas dan mungkin dia ada dendam pribadi sama si presiden Fenerbahce yang melecehkan dia sebagai orang cacat karena sebelumnya dia itu pernah dioperasi yang akhirnya mungkin ada sedikit kecacatan lah dari si Souses ini gitu. Dan memang si supporter Turki, si Fenerbahce juga kan sempat langsung melakukan balas dendam yang dilakukan oleh si Rembo. Beberapa tahun kemudian dipersenjatai kalau si Rembo diset kan ya. Rembo dari KFY dari Kill for You. Jadi Rambo ini dipersenjatai sama supporter Fenerbahce untuk menginap di bawah papan iklan Galatasaray di Stadion Galatasaray ya. Asli. Jadi udah nyiapin pisau yang khas Turki yang besar ketika namanya tuh bukan belati ya. Inilah bedog. Yang cerulit nah, bukan lah Turki. Belati itu. Ya bisa kalau film Kekaisaran gede tuh. Nah, dan dia gede banget, tidur satu harian pokoknya di bawah papan iklan di Stadion Galatasaray. Ketika pertandingan itu dia lari sampai menakut-nakuti pemain Galatasaray dengan pisaunya dan menancapkan bendera tersebut di tengah lapangan. Jadi balas dendamnya tuh emang langsung. Ya langsung, dan kalau yang dilakukan Rambo kan itu udah disetting, udah diset lah. Betul. Kalau si pelatih Galatasaray itu dengan spontan, tanpa settingan ini itulah gitu yang terjadi. Memang Turki ini bisa disebut keras dan sangat membenci orang dari Inggris. Ya. Padahal si Inggris mah sering dibenci dia dari sana ke sini. Galatasaray. Padahal Galatasaray sendiri influence dia ke Inggris. Tapi Inggris ya. jadi
orang Turki ini paling benci Inggris padahal si Galatasaray sendiri kan mereka influence-nya ke Inggris gitu kan saat pembentukan klub, influence ke si klub sepak bola. Klub sepak bola Inggris. Nah, terus dilatihnya juga kan si sama pelatih Inggris yang bikin jadi derby lebih hot lah sampai sekarang juga gitu sampai sekarang. Ya mungkin sekarang mah tanpa penonton. Nah, si kejadian ini tuh kebencian ini tuh terjadi tahun 93 pas Galatasaray melawan Manchester United di leg kedua Liga Champion. Champion di mana leg pertama dilaksanakan di Old Trafford di Inggris dengan skor 3-3. Ketika itu leg keduanya diadakan di Stadion Galatasaray. 93 ya? 93. Jadi memang itu di teror habis-habisan. Kayaknya pas di Inggrisnya ngeri sama si Galatasaraynya juga udah ngaco gitu. Udah bikin onar memang di sana. Cuman yang jadi media lah menggoreng itu kejadian pas ketika Manchester United datang ke si Turki, di mana ketika baru nyampe bandara aja udah disambutnya udah ngeri ya Pak. Ya. Welcome to the hell. Terus jadi mungkin banyak yang teman-teman tahu gitu. Tenarnya si Ultraslan tuh yang bannernya yang welcome. Iya, welcome to hell itu memang bener terkenal. Dan itu emang terus bener gitu. Si Gary Neville atau sama Alex Ferguson bilang bahwa ini adalah kekacauan sepak bola terburuk yang pernah ada di Eropa. Karena di runut tadi di mana? Di bandara. Di bandara. Di bandara itu sampai ini nyobekin uang pound sterling beberapa supporter Galatasaray yang maksud mereka menyobekan uang itu penghinaan terhadap ratu mereka, Ratu Inggris pada saat itu. Pastilah itu. Pasti itu kan mata uang. Pasti kehormatan atau panji-panji di klub-klub sepak bola yang dia benci ya pasti kayak gitu mungkin dirusak lah ya. Ini nih mata uang pound sterling mereka rusak terus bis dilemparin. Nah, yang unik itu ketika mereka masuk hotel, ketika tiba di hotel, maksudnya dengan udahlah udah sampai hotel, teror udah beres. Ternyata pelayan di sana Peter Schmeichel bilang Peter Schmeichel kalau nggak salah ketika saya memasuki pintu kamar udah ada gerakan-gerakan akan membunuh gitu Pak. Nice. Dari pelayan hotel juga udah dibikin gak nyaman si MU ini tuh. Udah dibikin yang kamu di sini tuh cuma punya waktu 48 dan jam. Terkoordinir dan semua Turki di mana Manchester United tinggal lah selama mau lawan Galatasaray itu di set untuk benar-benar menjadikan itu neraka untuk para sampai si Alex Ferguson juga kan ngomong gitu kan. Iya. Setan merah sampai ketakutan gini masuk ke neraka asli. Ke neraka asli dan Roy Keane bilang ini kita main di neraka bersama isi-isinya gitu, segala tumpah, segala ada. Asli. Ketika mereka menghalalkan segala cara memang pas padahal bisa kalau main terus ya nyampe surga. Terus aja ya si MU ya. Nah, si MU tuh maksudnya udahlah kita main akhirnya bener apa yang terjadi di stadion itu selama pertandingan, hinaan itu terus aja. Hinaannya itu lebih sadis lagi supporternya ya lebih ngeri di Turki mah. Ngomongnya udah nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Ngomongnya tuh udah bawa orang tua bawa orang tua dengan kata-kata yang nggak pantas dan keji lah gitu. Emang dan permainan keras akhirnya skor 0-0 dan si Galatasaray akhirnya lolos. Nah, yang paling mau hampir kerusuhan itu si Eric Cantona yang dipukul sama polisi di Galatasaray. Maksudnya ya benar-benar mereka itu tanpa pengamanan sama sekali. Ya setor nyawa dan mereka bilang bahwa ini adalah neraka yang sesungguhnya untuk setan merah gitu. Secara tak langsung disetting. Ya, disetting. Jadi secara tak langsung disetting tapi ya udah emang kayak gitu. Kompak berarti ya satu kotak. Nggak usah dibikin meeting lah. Nggak usah di gini-gini lah. Enggak, di sana tuh memang bagaimana caranya Galatasaray menang aja dan memang skor akhir 0-0, agregat 3-3 akhirnya Galatasaray yang lolos karena unggul gol tandang pada saat itu. Nah, kejadian Turki ini juga yang di MU juga berlanjut ke Chelsea. Chelsea itu kan sebelum pertandingan rusuh kan. Ya, rusuh. Akhirnya yang paling parah mah 2000 itu kan ya. Ya, yang si Leeds. Leeds ya? Leeds United. Leeds yang makan korban kan? Ya, 2 orang dari supporter Leeds United ditusuk meninggal dan dibiarkan bergeletak di pinggir jalan. Dan sisanya beberapa orang juga ya banyak luka-luka lah gitu. Terus pas Piala Eropa ya? Ya, Piala Eropa.
rusuh juga. Rusuh memang Turki itu ya Barangkali ketemu lagi sama Inggris rusuh lagi. Iya, rusuh lagi yang saya pernah lihat Beckham juga terpleset lah waktu itu pas Inggris lawan Turki, main di Turki. Wah, memang terornya luar biasa gitu kalau masuk ketika mereka menghadapi supporter dari Inggris gitu. Tim-tim dari Inggris lah khususnya gitu. Ya memang si Turki ini supporter yang tapi mereka pride-nya ke klub, Ya, itu yang dari apa? Sisi positif ya. Sisi positif dari ultras di manapun gitu. Kayak ultras Turki lah, ultras Italia atau apa, Mesir kayak apa gitu ketika nasional tim atau ada ketidakadilan sesama supporter juga gitu. Jadi si orang yang paling ditakutin istilahnya si notoriusnya si Ultraslan sama Kill for You. Bisa jadi barengan. Ya. Barengan melawan untuk dapat ya istilahnya dia punya suara gitu. Ya. Sama yang terjadi sikap dia gitu kayak apakah ke politik lah, apakah lawan supporter lain gitu. Dia jadi ada jadi udah menanggalkan identitas supporter dari mana lah ya. Kebayang gitu. Politik gitu. Apakah si Erdogan atau apa gitu itu kan. memang Jadi, kejadian yang itu kan. Jadi dua kubu yang bersatu untuk kalau nggak salah waktu itu kudeta Turki lagi rame Arab Spring ya yang di Mesir dan memang itu tuh kalau ultras itu memang ketika sudah ada satu tujuan yang sama, dukungan yang terhadap satu tujuan yang sama itu mereka ya meninggalkan, mengesampingkan dulu identitas klubnya, bersatu untuk padahal sebelumnya kan sama kayak di Indonesia si ultras sama si Galatasaray sama si Fenerbahce dilemparin batu, pakai botol, pakai pisau gitu, kadang pakai molotov, terus yang paling ngerinya pakai flare gitu kan di mana-mana sampai kena perangnya tuh perang stadion tuh udah kalian banyak nonton di YouTube lah gitu yang tembak apa sih? Flare yang tembakin gitu kan. Ke tribun lawan terus di luarnya banyak yang meninggal. Sama sebenarnya mah. Itu mah kalau di Turki lebih sadis gitu. Sadis ya kan. Sampai terakhir mungkin yang terakhir tuh 2000 berapa gitu kan di Turki ada berapa orang yang meninggal gitu. Ya, supporter Fenerbahce yang masih pakai kemeja gitu kan ditusuk sama supporter Galatasaray. Jadi memang Turki itu identik dengan pisau besar khas Turki gitu. Jadi buat teman-teman misalkan ya nggak patut juga sih dicontoh mah ya untuk di Indonesia mah itu mah soalnya udah kelewat batas lah itu mah. Si Ultraslan, si siapa tuh? Kill for You gitu. Kill for You namanya Killing Me Inside kayak gitu kayak apa gitu. Serem sih. Tapi bodor. Jadi memang si Turki kayak bikin film gitu. I hate you gitu kan. I hate you gitu. Jadi si Turki ini memang ya, dan kemarin yang terakhir yang saya baca itu telah melakukan tragedi selebrasi kontroversial ketika Turki melawan Albania, itu skornya kan 1-0 untuk Turki. Nah, mereka itu pemainnya itu merayakan golnya dengan hormat ala militer yang mendukung pasukan Turki untuk menumpas ketika peperangan Kurdi yang lagi sedang berkecamuk. Terus gitu. Albania Mereka melakukan hormat ala militer yang akhirnya membuat UEFA mengusut lah ini apa sih maksudnya, apakah itu hanya spontan atau ada unsur politik yang terjadi di Turki sendiri, karena memang ya itu tadi politiknya dekat aja sama sepak bola. Dekat sama kehidupan gitu. Jadi dekat dengan kehidupan supporter gitu. Ya. Manusia kan. Ya. Kalau robot aman. Jadi ya itu jadi apapun gitu kadang hal-hal yang kayak gitu, hal-hal yang menarik gitu. Iya, hal-hal yang istilahnya hal yang tabu gitu, tapi dan lebih ngeri sebenarnya kan. Jadi kok bisa dibawa ke stadion? Iya. Orang ada yang mikirnya sih, apaan sih itu mah cuma biasa aja. Tapi kalau yang lebih dalamnya lagi kan, wah ini penghinaan gitu. Harga diri sebuah bangsa gitu kan. Kayak tadi bendera, terus ada penghormatan lah, terus ada selebrasi apapun gitu kan. Itu kan istilahnya ya dalam ranah olahraga gitu, sepak bola sampai masuk ke ranah-ranah
istilahnya politiknya tuh ya sesimpel politik Iya. dan politik yang ya istilahnya mengerikan sih sebenarnya. Iya, kayak ini aja waktu Piala Eropa. Kadang-kadang kan orang ya kayak UEFA atau FIFA gitu. Siapa sih adalah pemain dari Prancis yang dia pakai baju Free Palestine pas masuk gol, dianya kan langsung disanksi gitu. Dia masukin politik sebenarnya ya kadang ya kita ngelihat dari beberapa perspektif atau dari beberapa sisi kan sebenarnya nggak biasa aja gitu. Tapi kan kalau dilihat dari yang lain ya sama aja kayak gitu. Jadi memang si sepak bola itu sebenarnya ya harus dijauhin dari politik sebenarnya. Ya, gitu. dari politik. Tapi kan kadang dari perspektif kita yang mendukung A, yang mendukung B ya itu kadang ya bisa berjalan ya kadang enggak gitu. Kadang bisa menerima atau enggak gitu. Kadang kan si cuman kalau udah masuk ke ranah si FIFA atau ranah si itu beda federasi atau ranah olahraga ya itu harus mengesampingkan kan karena olahraga mah kayak majalah sportif. Ya memang itu sering terjadi kayak politik dan sepak bola inilah yang tadi Turki ataupun yang saya pasti ingat itu si Shaqiri itu yang dia bermain untuk Albania pas lawan Serbia atau Serbia kalau nggak salah dia mencetak gol terus dia padahal dia kelahiran Serbia karena cuman dia ikut Albania. Dia tuh kayak selebrasi burung Albania kan, bendera Albania yang menandakan bahwa keluarga saya dibantai di Serbia, keluarga Muslim saya dibantai di Serbia. Di Albania. Albania. Jadi memang pesan-pesan politik juga. Itu ya kayak pesan-pesan politik itu sebenarnya kan di dua perspektif gitu kan. Kita ngelihat kadang kayak Free Palestine sebenarnya kita ya udah support gitu. Kadang di sisi lain orang lain dari ideologi atau politiknya si FIFA atau politik orang lain dia nggak mau menerima gitu kayak Free Palestine. Terus sisi lain kayak Helsinki atau apa gitu kan dia semua nggak menerima atau ada yang masih menerima gitu kan. Terus ada yang kayak masih si Fidel Castro atau apa gitu kan masih bawa si panji-panji si komunisme gitu kan. Itu kan kadang jadi FIFA ngelihatnya dari perspektif dia perspektif dia. Jadi memang yang saya pernah dengar juga kenapa si FIFA UEFA nggak boleh memasukkan isu sosial politik di stadion itu. Betul. Karena memang takut orang yang nggak tahu apa yang dibawa pesannya itu menjadi terbawa-bawa gitu. Jadi kan kadang banyak sih kan yang kayak gitu kan jadi orang-orang yang nggak tahu gitu tiba-tiba ya udah tanpa mereka membaca terlebih dahulu. Karena kan ada kayak supporter di San Pauli atau di mana gitu kan. Ya San Pauli lah atau di beberapa klub luar gitu. Dia bawa Bob Marley gitu. Bawa Bob Marley gitu kan. Kalau di kita mah nah sih Bob Marley kampung gitu kan. Ya kampungan gitu kayak gitu. Padahal ya itu equality gitu kan. Equality jadi ya equality Bob Marley terus si Fidel Castro ya. Bukan Fidel Castro siapa si Che Guevara gitu kan. Ya itu kan orang luar bawa spanduk atau bawa banner atau bawa bendera dia bawa ke sana tuh deh ada misinya gitu kan. Nggak kosong ya. Nggak kosong gitu. Mungkin kalau di sini ya udah biar keren gitu bawa Marley. Yo man. Yo man. Ceket. Yo man kan nih. Nah gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ya mungkin sesimpel itu gitu kan. Kan perspektif kita juga bisa beda-beda melihatnya gitu kan. Tetap memang yang itu tadi kita balik lagi ke Turki yang membentuk mereka keras itu ya karena kembali lagi ke faktor sosial. Faktor ya itu kesukuan ya. Ya, kesukuan terus kerajaan zaman dulu banget lah ya. Zaman ya itu yang sering kita bahas ya mereka tuh punya sejarah yang kuat kenapa sejarah yang kuat masa itu ya. Terus ya itu ada suatu kehormatan gitu. Jadi bukan hanya ya sekedar kalau kita kan di rivalitas itu ya karena sering bertemu di zaman dulu atau di godok media. Kalau di luar tuh ya memang ada sejarah yang melatar belakangi kenapa sih klub ini sama klub ini tuh
menjadi rival. Nah, itu Sampai kan ada jelas gitu kan. Jelas itu istilahnya kalau ngehina juga ngehinanya lebih edan gitu. Iya, Jadi lebih ke- edan. ke sukunya gitu kan. Iya, Ya, iya, kayak iya. sama kayak Sarah gitu. Dan mungkin memang ya. si apa tuh Turki juga terkenal rasis ya maksudnya untuk supporternya gitu ya, dan yang pemainnya juga yang pernah kita teman-teman lihat juga kan itu si Emre Calo, bukan ya Emre Can? si Emre yang pemain kecil lah pokoknya. Emre Can? Emre Calo Emre Can. Akan Emre Ganjang, Emre Can. yang mengucapkan ungkapan rasis ke salah satu pemain dari Trabzonspor lah, pemain Turki yang disebutkan dia niga. Nah, akhirnya dia juga dibalas dengan sesuatu yang ya dihajar lah di lapangan hijau gitu. Ya, karena gitu jadi ya, kayak nggak jauh beda kayak orang Indonesia. Sama sih sebenarnya ya. Jadi ya masalah knowledge sama masalah pikirannya gitu. Kayak ke orang lain ngomong kayak gitu. Padahal dia juga kalau di Eropa aja kan, hey Arabs, Iya sama aja gitu ya sama aja sebenarnya. Jadi hey Turki, hey kebab, gitu kayak Nah, iya. kayak sesimpel itu gitu kan, kayak paki kebab gitu kan. gitu. Itu kan itu istilah pelecehan buat yang orang yang menerimanya orang yang dia ngomong ini ya mungkin dia agak putih tapi ya sama kalau di datangin hey Arabic, ya. oh hey kebab. Nah, ya itu kan sama penghinaan sebenarnya. Kalau di Indonesia, kalau kita berarti masuknya Asia ya. ya Asia. Asia ya. Nah, kalau di kita kan hey beda warna misalkan kayak kulitnya aman aja gitu. Kalau itu mah lebih benar-benar ke suku dan etnis ya. Nah, itu jadi sebenarnya mah kalau mau kita menciptakan budaya supporter sendiri juga bisa sebenarnya mah. Cuman ya kayak gini lah, kita mengadopsi ultras. Karena kebanyakan ultras ya udah aja dibawa dengan dalamannya ada yang ideologinya juga ada gitu kan. Ya itu kembali lagi ke kalian dan gimana kita menyikapinya ketika kita mau mengadopsi salah satu kultur apapun, ya kembali pada masing-masing lah. Nggak ada pemaksaan atau nggak ada yang bahwa kita lebih superior ya itu yang paling berpikir rasional aja gitu, Ya. berpikir rasional terus memanusiakan manusia. ya gitu. Aechan. Jadi kita Pom Jebo Turki ini sudah dibahas ya, kenapa turunan kidul sebenarnya turunan kidul ini kita ceritain sebenarnya. bukan Turki. Kalau di Bandung itu Turki itu turunan kidul. Bukan Turki Istanbul. Bukan. Istanbul. Tapi garis cantik-cantik emang Wait, Turki. aku pengen ke Istanbul Oh. asli. Di Ngapain tuh? Pelabuhan tuh, di pinggir pelabuhan. Sambil ngopinya, Ngopi, makan, Indomie. bikin Indomie, terus pizza, kebab, dagingnya nih kebab, ngerokok, Ada. sare, Susah punya isu-isu ke dihadutkeun deui dia kawat baheula teh. angin kacang. Kang Ibing. Jadi memang kita sudah bahas ya tentang kultur sepak bola Turki seperti apa kerasnya dan memang kerasnya itu ya standar kerajaan. Jadi masuknya ke kehormatan. Kehormatan. Sama kayak nanti mungkin banyak daratan-daratan Eropa Timur ya. Eropa lebih- Timur yang mungkin nanti kita coba gali data dan cari orang yang memang bisa menceritakan ke kita itu kayaknya jadi, seru. jadi kehormatannya emang udah kehormatan. Ya kehormatan. Ya lah. harus Masa- dijaga aja itu. Kayak Inggris juga punya dia kehormatan semuanya, tapi ya Si Bakan. beda gitu kalau orang-orang yang lebih aredan gitu. Ya apalagi kan mereka orang yang Zaman kerajaan terjun langsung lah dari sebuah konflik ya akhirnya membentuk ya itu tadi rivalitasnya tuh ngeri gitu. Itu orang-orang yang terbentuk konflik kayak itu tadi Dinamo Zagreb dan Red Star yang mereka tuh benar-benar di luar sepak bola menjadi seorang sekumpulan tentara yang akhirnya berperang ketika ketemu di stadion ya. Bayang nggak kalau Serbia versus Sarajevo, timnasnya gimana? Aman nih kan? Jadi kayaknya dua-duanya punya ring tersendiri ya, supporternya Garlut. Kebayang lah. 90-an lah. Ya, emang 90 itu masa-masa Transisi ya. Nah, 90 transisi. Inggris oke, nggak kayak seperti sekarang Iya, Inggrisnya. iya. Masih kena banyak yang suburban gitu ya, masih kena gang-gang. Iya. Habis dibom di Blitz tuh tahun berapa ya? 4 genep gitu kan. Ya tapi itu sih. Ya, jadi memang faktor ekonomi itu mempengaruhi salah satu sebuah tingkah laku masyarakatnya yang akhirnya terbentuklah pola pikir yang maksudnya sepak bola adalah pelampiasan amarah ketidakadilan selama di negaranya gitu. Jadi terus ya udah keseharian dibawa ke stadion. dibawa ke stadion yang akhirnya ya seperti menghalalkan pertumpahan darah. Sebenarnya kan itu juga bagaimanapun juga
itu tidak bisa ditoleransi ya untuk hal seperti itulah gitu. Oke, kita positifnya apa yang bisa diambil? Ambil dari semangatnya, dari kan karena kalau si Galatasaray itu terkenal stadion paling berisik di dunia lah, salah satu stadion. Pakai ada yang menyamakan apa sih peneliti ya? Iya, peneliti. Dia bawa apa gitu alat gitu lah ya. kan, paling edan gitu. Sama dengan pesawat apalah gitu. Nah, si itunya tuh memang sangat mengganggu, dan siapa Schalke kalau nggak salah yang pernah main lawan Galatasaray, akhirnya dia tuh pakai apa ya, penutup kuping gitu. Jadi penutup. Kayak anak kecil penutup kuping yang biar nggak terganggu pas ketika latihan juga dipasang earphone. Tinggal usah. Wah, main bola penonton bubar. Kan pandemi bisa. Oh iya bos. Bisa tegadanya tadi. Mereka berlatih untuk menghadapi Galatasaray itu pakai earphone dan dikasih volume yang besar, suara supporter biar terbiasa. Galatasaray dari sebelum kick off sampai akhir kick off gitu kan. Sebelum kick off ya betul. Sampai period gitu. Sampai period panjang akhirnya pertandingan. Dan gitu. Teureun. Iya, nggak berhenti. Doping nah, kebab. Nah itu mungkin dopingnya sama kebab terus, dan mereka itu sangat menghargai pemain-pemain yang punya dedikasi tinggi, yang contohnya lah si Sneijder kemarin, dia yang memimpin Chance. Ya. Seperti apa terus menyambut pemain Falcao, seperti apa penyambutannya gitu kan, terus ya itulah karakteristik Ultras banget yang memang keras, agak rada kriminal lah mungkin. Nah itu nggak patut dicontoh lah ya. Nah gitu, apalagi sebentar lagi bulan Lebaran, sebentar lagi Idul Fitri. Sebentar lagi kan Idul Fitri. Besok udah besok lusa. Besok Pageto. Pageto. Pamannya Pinocchio. Pageto. Gepeto, paman Pinocchio. Nah, jadi kan berhubung ini nih, kita nih kan bentar lagi nih Idul Fitri. Beberapa hari lagi udah 2 episode juga tanpa sponsor kita. Haus kan saum. Saum. Kan tapi kan syutingnya kita subuh. Iya, tapi nanti kalau kita minum kan gak enak juga ya. Menghargai teman-teman yang puasa nanti kalau kita. Jadi saya mengucapkan taqabbalahu minna wa minkum ya. Nah, ini Nurul Faizin. Nah, mohon maaf lahir dan batin. Buat teman-teman semuanya maaf apabila ada salah-salah kata. Dan ada salah-salah penerangan aja juga Harmoko. Kita menteri penerangan sama tuh. Menteri penerangan saya Harmoko. Ya, tinggal lihat sama usia seberapa. Agak gila tuh. Menteri penerangan tuh. Canggih, angkernya gitu, redup. Kayak apa? Proyek angker. Maaf, bila selama berarti 8 episode ini ya ada kata-kata yang menyinggung, ya mohon dimaafkan. Jadi ada kesalahan milik Jebo. Dan kesempurnaan milik Allah. Sudah dari kami ya. Ya, sekali lagi selamat berlebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Ya, selamat lebaran ya. Oh iya. Satu ada apa? Ini pesannya. Oke. Yang tadi aja, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, tetap jangan dicontoh. Itu karena 80% itu negatif lah. Nah. Ya kan, untuk bunuh-bunuhannya, untuk bagaimana mereka menyambut lawan, udah nggak ada sisi kemanusiaan gitu. Sepak bola menembus batas ya, kayak gitulah gitu. Tetap kita mah support, tetap loyal, tapi ada koridor yang harus kita jaga gitu. Hal positifnya tuh, ya itu Ultras gimana dia derbynya, konflik rivalnya tingkat neraka, rival tingkat neraka, dan lah gitu. Tapi kalau udah masuk ranah timnas atau bersatu, atau ada kepentingan politik, ada politik yang tidak sesuai, ya, atau ada ya mereka bersatu, ada ketidakadilan, ya itu mereka bersatu. Nah itu yang kita ini kadang kan kita juga timnas malah enggak, nanti takut panjang lagi. Ya jadi kan bulan puasa nggak boleh ngomong. Iya nggak boleh. Ya, udah timnas udah. Federasi. Iya. Dari federasi lah. Ya, Faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Lebaran. Saya Jebo. Saya Sion. Dah. Gitu Lebaran teman. There's things that I regret, like being called a nervous wreck and working up and down.